Saya pensiun dini, sebenarnya ingin ya mungkin berbisnis untuk menggaji gurunya, tapi ternyata Allah berkehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di podcast Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya Fuad Saifullah, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Manajemen Kelas. Pada kesempatan podcast ini kita telah dibersamai oleh narasumber yang hebat, yang keren. Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan di suatu daerah Kabupaten Magetan. Yang tak lain kita sambut, dia adalah Ibu Haja Siti Zulaiha MAG. Sebelumnya Umi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semuanya baik-baik, sehat walafiat. Insyaallah ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membantu ya tugas Mas Fuad dalam pembuatan video podcast. Nama saya Siti Zulaiha dan saya dilahirkan di Boyolali 54 tahun yang lalu, dan profesi saya sebagai guru PAI, dan insya Allah punya pengalaman mengajar sekitar 30 tahun. Kira-kira ada nggak yang memotivasi atau inspirasi, atau adakah tokoh pengalaman tertentu yang menginspirasi Umi selama perjalanan karir ini gitu? Baik, ya memang saya sejak kecil dilahirkan di lingkungan agamis. Bapak saya juga seorang guru agama, sehingga ketika saya melihat dan diajar oleh orang tua saya, dididik oleh orang tua saya melalui agama, akhirnya seakan itu terus mengalir dalam diri saya. Dan sebenarnya saya pernah setelah lulus madrasah aliyah itu kuliah di STKIP dengan jurusan PPKN, tapi ternyata waktu itu namanya PMP ya, tapi ternyata begitu selesai saya kurang menjiwai sepertinya, dan kemudian alhamdulillah kemudian saya diberi kesempatan oleh suami untuk meneruskan pendidikan di Setit ya, Madiun, dan kemudian sampai selesai di S2 Magister Studi Islam atau Master Agama. Gitu. Menurut Umi, apa itu manajemen kelas dan mengapa hal ini penting dalam lingkungan pendidikan? Baik, manajemen kelas itu kan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru, dan sehingga kalau dia mempersiapkannya maka akan kondusif kelas itu dan juga bisa optimal ya dalam pencapaian tujuan dari pembelajaran, sehingga siswa-siswanya juga bisa memenuhi prestasi akademik misalnya, atau kalau misalnya di pondok pesantren pun untuk pengajaran kelas-kelas klasikal pun juga non akademik pun juga bisa tercapai. Itu kan biasanya di kelas itu kan kita dihadapi banyak sekali murid yang berbagai macam karakter, yang tiap karakter itu berbeda-beda gitu. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang efektif dalam mengelola kelas tersebut dengan kelas yang beragam gitu? Ya, baik. Seorang guru untuk bisa mengelola kelas yang beragam, maka tetap perlu
mempersiapkan diri. Misalnya menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga menguasai materi, kemudian juga memilih metode yang tepat ya untuk pembelajaran tujuan yang akan dicapai saat itu. Kemudian juga mungkin selain daripada itu kemampuan guru mengontrol kedisiplinan siswa itu juga punya pengaruh. Tentang hubungan guru dan siswa di kelas nih, mengapa begitu penting untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung? Keharmonisan antara guru dengan siswa di kelas itu sangat dibutuhkan, karena kalau itu bisa terjadi, maka siswa itu akan termotivasi, punya rasa percaya diri, didukung oleh guru ya. Kemudian juga untuk bisa membangun kelas yang inklusif, karena siswa yang inklusif ini adalah siswa yang berkebutuhan khusus ya, maka harus ada aturan yang jelas dari guru. Misalnya saja anak yang mengalami gangguan penglihatan misalnya, mennya itu tingkatnya tinggi misalnya seperti itu, ya jangan diletakkan di belakang. Misalnya seperti itu. Berarti anak ini harus diletakkan di depan. Terus kemudian juga misalnya melibatkan siswa ya dalam pembelajaran itu tidak dibeda-bedakan. Itu juga mempengaruhi motivasi siswa. Kemudian ada mungkin momen-momen tertentu yang bisa dilakukan siswa sehingga siswa yang tadinya itu kurang berperan dan kemudian bisa menjadi berperan misalnya. Nah, ini juga punya pengaruh. Yang selanjutnya itu bagaimana cara memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas, dan bagaimana strategi yang untuk memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti itu. Ya. Untuk memotivasi siswa supaya aktif di dalam kelas, yaitu sangat dipengaruhi oleh metode. Ya, misalnya metode mengajar, karena belum tentu ya metode mengajar di kelas A itu sama dengan metode mengajar di kelas B. Kadang-kadang di kelas A lebih tepat menggunakan metode diskusi misalnya, ternyata untuk di kelas B belum tentu. Kemudian juga tergantung fasilitas mendukung apa tidak, itu juga ikut memotivasi siswa. Kemudian media pembelajaran itu juga mempengaruhi motivasi siswa ya. Kemudian juga mempengaruhi suasana pembelajaran seperti itu. Termasuk juga guru yang berkualitas ya, itu juga akan membuat siswa itu termotivasi, terinspirasi ya, ingin dekat, ingin mencontoh. Nah, itu juga dipengaruhi ya. Maka suasana pembelajaran yang nyaman, kondusif, menyenangkan, yaitu tetap akan menjadi motivasi buat siswa. Tentang pengelolaan perilaku, bagaimana menghadapi perilaku yang tidak diinginkan di dalam kelas itu? Cara menghadapinya itu sebagai seorang guru itu seperti apa? Ya, pengalaman kami kalau ada siswa yang tidak diinginkan ya di dalam kelas melakukan perilaku-perilaku negatif, itu diantaranya ya diberi bimbingan. Maka di sekolahan itu ada
bimbingan konseling, ada BP, itu salah satu di antaranya untuk membantu siswa. Kemudian mungkin juga diberi tugas, mungkin tugasnya itu bisa tugas kelompok misalnya seperti itu, sehingga siswa juga merasa dihargai ya, dilibatkan. Terus misalnya juga kalau ada siswa yang berhasil itu juga lebih baik diberi apresiasi. Nah itu juga penting, dan jangan sekali-kali guru itu membanding-bandingkan siswa di depan anak-anak seperti itu. Ya kan, misalnya di antara siswa itu pasti ada semacam konflik gitu. Menurut Umi, kira-kira pendekatan apa yang paling efektif untuk menangani konflik di antara siswa tersebut gitu? Apabila ada konflik ya di dalam kelas, maka kita harus mengubah metode, misalnya ya, metode mengajar kita dibuat bervariasi, kemudian juga anak diingatkan secara verbal misalnya ya, kadang juga atau dengan tangan kita misalnya seperti itu. Kemudian juga siswa dipahamkan ya mengapa harus konflik gitu ya, sisi-sisi negatifnya ketika anak itu melakukan sesuatu yang membuat temannya tidak nyaman atau konflik di dalam satu kelas misalnya seperti itu. Tentang ini pemilihan metode pengajaran, bagaimana memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di kelas gitu. Ya, seorang guru memang harus kaya ya akan metode, jadi agar supaya siswa tidak jenuh ya, kelas jadi hidup nyaman, seorang guru memang harus pandai memilih metode. Mungkin ya kalau PAI memang tidak bisa ya kalau nggak pakai metode ceramah, jadi tidak semua materi itu bisa diberikan dengan tidak ceramah gitu ya. Misalnya kita mau menerangkan tentang tajwid ya, makhorijul huruf misalnya, itu tetap ya kita nggak bisa tanpa ceramah misalnya seperti itu, menerangkan. Kemudian juga metode diskusi, misalnya demonstrasi, eksperimen, kemudian menggunakan peta konsep, ya mungkin itu lebih efektif ya. Yang sekarang kemarin pernah terjadi misalnya metode daring, ada metode yang digabungkan antara daring dan learning misalnya seperti itu juga bisa digabungkan. Selanjutnya itu tentang penggunaan teknologi dalam manajemen kelas. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen di kelas gitu? Saya yakin bahwa dengan adanya teknologi ini tetap bisa membantu untuk memudahkan dalam memanage kelas. Karena apa gitu ya, dengan teknologi yang ada misalnya kita bisa memberikan materi-materi pembelajaran dengan konsep yang jelas. Kemudian juga selain dari itu misalnya dalam menilai ya, kemudian mengevaluasi itu juga akan lebih mudah apabila kita menggunakan teknologi. Dan juga teknologi bisa digunakan untuk menjalin komunikasi ya dengan orang tua dalam perkembangan siswa misalnya seperti itu. Tentang evaluasi dan umpan balik, bagaimana cara memberikan umpan balik yang baik kepada siswa pada proses pembelajaran di kelas? Umpan balik yang baik
antara guru dan siswa itu guru itu harus pandai memotivasi siswa sehingga siswa mempunyai semangat untuk belajar. Kemudian juga hendaknya guru ya mempunyai panduan yang jelas, misalnya apa yang harus dilakukan di kelas itu, tata tertibnya apa, itu ya. Bahkan siswa pun kadang-kadang harus dilibatkan dalam membuat aturan di kelas sehingga jelas apa yang harus ditaati. Kolaborasi dengan orang tua gitu. Bagaimana cara Umi untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa? Ya. Yang sudah kita lakukan menjalin komunikasi yang positif dengan orang tua, misalnya ya untuk perkembangan anak, apakah anak ini rajin sholatnya apa tidak, misalnya seperti itu, kita ada buku ya, buku kegiatan yang memang harus ditandatangani oleh orang tua. Apakah anak ini sholat apa tidak, ngaji apa tidak, membantu orang tua apa tidak, itu ada semacam buku penghubung. Terus kemudian juga ada paguyuban orang tua murid ya, orang tua santri kalau di pondok seperti itu. Nah, dari paguyuban itu guru bisa melibatkan orang tua untuk kemajuan kelas itu sendiri. Misalnya dalam memenuhi media pembelajaran yang dibantu oleh paguyuban, kemudian menciptakan suasana kelas yang nyaman dengan mungkin tulisan, dengan gambar, dengan cat yang mungkin bernuansa warna-warni, misalnya seperti itu, sangat-sangat mendukung. Ya. Peningkatan profesionalisme guru dan manajemen kelas gitu. Bagaimana guru dapat terus meningkatkan keterampilannya dalam manajemen kelas mereka, seperti itu. Ya. Guru memang kalau ingin maju ya harus mengikuti workshop ya tentang manajemen kelas, kemudian mengupgrade diri supaya guru itu juga punya wibawa di hadapan anak-anak. Kemudian juga guru berusaha mengenali siswa sehingga itu mendukung sebagai seorang guru yang profesional juga, karena dia mengenali perkembangan kejiwaan, perilaku dari karakter dari siswa didiknya. Kemudian juga memberi ruang-ruang kepada siswa untuk berinovasi, kemudian mungkin juga berinisiasi supaya anak punya inisiatif, dan tentunya anak-anak juga diajak duduk bersama, membuat kesepakatan bersama, mungkin dalam aturan kelas, kedisiplinan ya, dan lain-lain seperti itu. Pesan untuk calon guru PAI ini nih, apa pesan atau saran Umi bagi mereka yang ingin menjadi guru? Gitu. Ya. Terkhususnya bagi guru PAI gitu. Ya, sebenarnya untuk menjadi guru PAI yang paling harus kita lakukan pertama niatnya dulu. Sebenarnya menjadi guru PAI ketika menanamkan keimanan, mengajari akhlak ya, kemudian juga ilmu-ilmu pengetahuan agama yang lain seperti itu menjadi jariah kita, maka harus diluruskan niatnya dulu. Kemudian juga bagaimanapun guru juga harus profesional, sehingga kalau kita aktif untuk mengupgrade diri, mengikuti seminar, workshop ya, kemudian juga mengikuti perkembangan teknologi ya, sehingga mengajarnya tidak
metode ceramah terus, tidak monoton seperti itu harus dimiliki supaya guru agama juga kompetitif. Dan alhamdulillah ya ketika saya pensiun dini sebenarnya ya ingin ya mungkin berbisnis untuk menggaji gurunya, tapi ternyata Allah berkehendak sekarang guru agama saya justru diangkat menjadi kepala sekolah ya, kepala SMA dengan jurusan PAI. Mungkin seperti itu. Dan harapan saya untuk guru PAI untuk Indonesia ini sesungguhnya perannya sangat besar sekali. Karena apa? Dalam lagu Indonesia Raya ya kita ingat ada lagu yang liriknya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan itu akan tercapainya mudah ketika rohnya, jiwanya dibangun dan yang lainnya hasil akan mengikut. Apabila itu kita lakukan sebagai guru PAI membangun jiwa. Kira-kira itu harapan dan aspirasi. Apa harapan Umi untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia dan apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Umi capai dalam karir mengajar Umi gitu? Baik, untuk pendidikan PAI di Indonesia itu sebenarnya peranannya sangat luar biasa ya. Kalau dibilang saya bisa nomor 1. Adapun teknologi dan ilmu-ilmu yang lain itu memang untuk melengkapi. Dan untuk capaian karier ya sesungguhnya intinya saya akan mencapai puncak karier saya ketika hidup saya banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi itu aja, sehingga nanti mati meninggalkan karya-karya yang masih bisa dinikmati generasi yang berikutnya. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah punya beberapa unit lembaga MTS, kemudian SMA, dan kemudian juga Ma'had Ali yang kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan alhamdulillah ini hampir ya setahun lagi meluluskan beberapa ustadz-ustadzah untuk gelar sarjana agama ya, yang sekarang sarjana pendidikan begitu. Mungkin itulah tadi mungkin pertanyaan terakhir dari podcast pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Umi Siti Zuleha yang sudah membagikan ilmunya, pengalamannya. Semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi kebaikan dan bisa bermanfaat bagi seluruhnya. Mungkin salam dari saya Fuad Saifullah. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.